Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran hari ini itu tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, apa itu persen? Persen adalah per 100. Maka kalau kita mau mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, kita harus merubah penyebutnya dari pecahan biasa menjadi 100. Contoh ya, ada pecahan 1/2. Kita ubah menjadi dalam bentuk persen. Maka kita harus membuat penyebutnya menjadi per 100. Nah, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 100? 50. Benar. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga dikali 50. 1 dikali 50 hasilnya 50. Nah, kalau sudah 50 per 100, penyebutnya sudah menjadi 100, maka langsung saja kita tulis 1/2 itu sama dengan 50%. Jadi persen itu adalah per 100. 1/2 kita ubah menjadi bentuk persen. Kita rubah penyebutnya ini menjadi 100 dengan cara 2 dikali 50. Maka kalau penyebut dikali 50, pembilang juga dikali 50. 1 dikali 50 hasilnya 50. Jadi 50%. Contoh yang kedua, 3/4. Kita mau ubah ke dalam bentuk persen. Maka 3/4 kita ubah nih, penyebutnya dikali berapa yang hasilnya nanti jadi 100. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya jadi 100? Dikali 25. Maka kalau penyebut dikali 25, pembilang juga dikali 25. 3 dikali 25 hasilnya 75. Maka 75 per 100 dalam bentuk persennya adalah 75%. Lanjut, untuk yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu 9/10. Nah, 9/10 kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Maka 10 dikali berapa supaya menjadi 100? Dikali 10. Kalau penyebut dikali 10, pembilang juga dikali 10. 9 dikali 10 sama dengan 90. Maka 90 per 100 yaitu 90%. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kita contoh lagi ya. Yang keempat sekarang yaitu 42 per 50. Maka kita ubah nih penyebutnya menjadi per 100 dengan cara 50 dikali berapa yang hasilnya 100 dikali 2. Maka kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. 9 dikali 2 sama dengan 18. 18 per 100 yaitu 18%. Oke. Nah, dari keempat contoh ini penyebutnya adalah angka-angka yang bisa dijadikan per 100 atau penyebutnya angka-angka yang bisa dikali menjadi hasilnya 100. Bagaimana kalau penyebutnya itu angkanya tidak bisa dikali menjadi 100? Contoh yang kelima,
misalnya 1/8. Nah, 8 ini 1/8, 8 kan tidak bisa dikali yang hasilnya menjadi 100 kan. 8 dikali berapa angkanya supaya jadi 100? Tidak ada kan? Nah, untuk cara seperti ini kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu langsung saja dengan cara mengkalikannya dengan 100%. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal 1 dikali 100 dibagi 8. 1 dikali 100 dibagi 8. 1 dikali 100 sama dengan 100 ya, per 8. Nah, kita hitung ya. 100 dibagi 8. 10 dibagi 8 hasilnya 1. Betul. 1 dikali 8 sama dengan 8 dikurang 10 dikurang 8 hasilnya 2. 2 kan gak bisa dibagi 8, turun 0. Sekarang 20 dibagi 8 hasilnya 2. 2 dikali 8 16 dikurang lagi 0 dikurang 6 gak bisa, pinjam. Ini jadi 1. 10 dikurang 6 sekarang 4. Betul. 4 nih nolnya sudah habis, tidak ada 0 lagi. Kita pinjam 0, turunin 0. Berarti di sini pakai koma. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 dikurang 40 0. Maka 100/8% itu jadi 12,5%. Nah, untuk angka-angka yang penyebutnya tidak bisa dijadikan per 100, bisa kita pakai cara kedua dengan cara langsung mengkalikannya dengan 100%. Contoh lagi. Yang keenam, misalnya 3/8. Nah, berarti tadi ya 3/8 dikali 100%. Nah, berarti 300. 3 dikali 100, 300 dibagi 8. 300 dibagi 8. 30 dibagi 8. Hasilnya berapa? 3. Oke, 3 dikali 8 24. 24 dikurang 30 dikurang 24. Nah, ini gak bisa, 0 dikurang 4 gak bisa, ini pinjam. Ini jadi 2, ini 10. 10 dikurang 4 sama dengan 6. 6, turun angka 0-nya karena 6 dibagi 8 gak bisa. Sekarang 60 dibagi 8 berapa? 7. 7 dikali 8 56 dikurang 0 dikurang 6 gak bisa, pinjam. Ini jadi 5. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Ini 5 dikurang 5 habis ya. Nah, 0-nya sudah habis, diturunin. Kita pinjam 0, berarti sini pakai koma. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 8 40 dikurang 0. Maka 300/8% jadi 37,5%. Nah, sampai sini paham tidak? Paham ya, mudah-mudahan. Contoh yang terakhir, nomor 7. Ini soalnya yang agak rumit ya. Saya kasih agak rumit. Misalnya 13/15. Nah, 15 ini kan tadi kita tidak bisa ya menjadikannya per 100. 15 dikali berapa angkanya supaya jadi 100? Nggak ada kan ya? Berarti kita langsung saja pakai cara dikali 100%. Nah, 13 dikali 100 jadi 1300 per
15%. Lalu kita pakai cara pembagian, 1.300 dibagi 15. 13 dibagi 15 nggak bisa. Maka kita ambil 3 angka nih, 130 dibagi 15. Nah, 15 dikali berapa? Kalau 15 dikali 1 hasilnya 15. 15 dikali 2 hasilnya 30. 15 dikali 3 hasilnya berapa? 4. 5. 15 dikali 4 sama dengan berapa nih? 60. 15 dikali 5 sama dengan 75. 15 dikali 6 sama dengan 90. 15 dikali 7 sama dengan berapa? 100 berapa? 105 ya? Ya kan? 15 dikali 8 sama dengan berapa nih? 120. Bener gak? Bener ya? Nah, ini tadi berapa? 130. 15 dikali dikali 9, sorry. Berapa nih? Jadi 135. Nah, ini lebih kan ya? Berarti hasilnya 130 dibagi 15, 8 ya. Oke, ini 8. Kita balikin. 8 dikali 15 hasilnya 120 dikurang 0 dikurang 0, 0, 3 dikurang 2, 1. Oke, 10 bagi 15 nggak bisa. Turun angka 0-nya. Sekarang 100 dibagi 15. Kita pakai yang mana ya? Ini apa ini? Ya, yang ini ya. Maka 100 dibagi 15 hasilnya 6. Oke. 6 dikali 15 hasilnya 90. Dikurang 0 dikurang 0, 0. 10 dikurang 9, 1. Oke. Ini enggak ada angka 0 lagi nih. Kita turunin angka 0. Pinjem kan? Ini pakai koma. Sekarang 100 lagi dibagi 15 hasilnya 6 lagi. 6 dikali 15 hasilnya 100 dikurang 100 dikurang 100 100. Sorry ini 90. 90. 0 dikurang 0, 0. 10 dikurang 9, 1. Oke, 10 lagi sisa. Turunin lagi 0. 100 dibagi 15, 6 lagi. 6 dikali 15, 90 dikurang 10 lagi. Nah, ini 100 berarti ini hasilnya 86,666666 seterusnya. Berarti ini 86,666. Kalau disuruh dibulatkan, misalnya dua angka di belakang koma, jadi 86,67%. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, lalu share dan pencet tombol lonceng. Terima kasih sudah menonton.